Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, hmm, di sini saya mau ngapain ya kira-kira? Oh iya, di sini saya akan menguraikan beberapa makna dari simbol-simbol sila Pancasila. Pasti semua teman-teman belum tahu kan makna dari gambar-gambar di atas ini. Nah, untuk itu mari ikuti penjelasan dari saya dan juga teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam mencari ilmu. Semangat ya. Nah, kali ini kami dari kelompok 1 dengan anggota Alvin, Dahnan, Ana, Anissa, dan Wahyu. Nah, kami di sini akan menjelaskan materi kelas 1 dengan tema Lambang Pancasila dalam Garuda Pancasila. Nah, pada materi yang pertama, KD 1.3 adalah melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia harus melaksanakan tugas yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar dari aturan yang di rumah terlebih dahulu, dari lingkup yang paling kecil yaitu di rumah. Misalnya, kita harus melaksanakan setiap tugas yang harus kita lakukan. Nah, tugas setiap anggota keluarga di rumah yang pertama adalah setelah bangun tidur, menata tempat tidur. Jadi, kita harus merapikan tempat tidur ya setelah kita bangun. Yang kedua, mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Misalkan, tugasnya ayah mencari nafkah, tugasnya ibu memasak. Nah, kita sebagai anak, apalagi masih sekolah, tugas kita adalah belajar. Nah, tugas yang ketiga yaitu menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Nah, kita harus menghormati, harus hormat kepada ibu dan ayah karena kita sebagai seorang anak. Nah, kita sebagai kakak harus menyayangi adiknya. Tugas yang keempat yaitu menaati dan mematuhi peraturan yang ada dalam keluarga yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Misalnya, kita harus menaruh baju kotor di keranjang baju kotor. Nah, kita itu tidak boleh menaruh baju kotor di sembarang tempat, misalnya di dapur, seperti itu. Itu artinya kita melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian yang kelima, menjaga nama baik keluarga. Misalnya kita harus sopan santun, kita harus berlaku yang baik agar nama baik keluarga kita itu terjaga. Tidak sampai keluarga kita itu dicap sebagai keluarga yang buruk di mata orang lain. Nah, seperti itu. Di sini kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu mengenal sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Simbol-simbol Pancasila. Pasti teman-teman tidak asing kan dengan gambar yang ada di samping itu.
Nah, itu yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Kenapa sih kok ada gambar bintang, banteng, padi dan kapas, rantai dan pohon beringin? Untuk mengatasi rasa ingin tahu teman-teman semua, mari kita ikuti penjelasan dari saya dan juga kawan-kawan saya. Nah, untuk yang pertama, aku mau tanya nih kepada teman-teman. Ayo, siapa yang tahu bunyi sila Pancasila yang pertama? Ya, benar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lambang pada sila pertama ini dilambangkan dengan bintang emas di atas perisai warna hitam. Lambang bintang emas ini artinya sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia, teman-teman. Sedangkan latar belakangnya yang berwarna hitam itu melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai sumber dari segala sesuatu di dunia ini. Nah, siapa yang tahu contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya beribadah sesuai kepercayaan yang dianut. Yang kedua, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain yang berbeda dengan kita. Kemudian contoh lagi ya, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama dan kepercayaan yang dianut. Ayat Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan sila pertama adalah Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Yang kedua yaitu simbol rantai. Sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai berwarna emas. Karena simbol ini mengandung nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Ayat Al-Quran atau hadis yang sesuai dengan sila kedua adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang bermakna utuh atau tidak terpecah belah. Hal ini disimbolkan dalam Garuda Pancasila, yaitu pohon beringin. Pohon beringin memiliki kekuatan akar yang kuat dan kokoh sehingga mampu menopang batang tubuh pohon yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Indonesia banyak sekali perbedaan, baik itu budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, maupun bahasa. Namun, dalam adanya perbedaan ini,
Janganlah dibuat untuk mencari pembenaran antara satu dengan yang lainnya. Namun, adanya perbedaan ini menjadikan kita mempunyai keanekaragaman dan juga ciri khas suatu bangsa. Persatuan Indonesia sendiri bertujuan untuk yang pertama adalah melancarkan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua adalah membangun kesatuan dan peradilan di kawasan Nusantara. Yang ketiga adalah membangun kekuatan sejati rakyat Indonesia. Yang keempat, menyatukan perbedaan di setiap daerah. Yang kelima, menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu agar Indonesia menjadi negara yang unggul. Persatuan Indonesia dalam perspektif Islam. Persatuan Indonesia terintegrasikan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan, meskipun adanya perbedaan, namun yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan ini juga dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang menjelaskan bahwa dilarangnya kita untuk bercerai-berai. Persatuan bukanlah bersatu dalam persamaan, namun kita sadar bahwa adanya perbedaan dalam melengkapi, menyatukan, serta menguatkan satu sama lain dengan tercapainya satu tujuan. Sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini disimbolkan dengan kepala banteng, di mana banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul dan juga bergerombol. Saat banteng berkumpul, dia akan menjadi lebih kuat dan sulit diserang oleh lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut tergambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang bergaul, berdiskusi, dan juga bermufakat. Makna dari kepala banteng yaitu yang pertama adalah kekuasaan rakyat adalah segalanya. Yang kedua, menghargai keputusan bersama. Yang ketiga adalah demokrasi, keempat mufakat, dan yang kelima adalah berani tanggung jawab. Sila keempat dalam Pancasila terintegrasikan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat Asy-Syurah, Ali Imran ayat 159 dan juga An-Nahl ayat 125, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa saat kita mengambil keputusan harus didasari dengan musyawarah, karena dengan musyawarah dapat menyelesaikan lebih mudah dan dapat diterima oleh segala pihak. Kemudian dapat menjalin kerukunan dan mempererat kerjasama. Dan dengan bermusyawarah, kita juga terbiasa untuk menghormati pendapat orang lain. Simbol yang kelima, yakni padi dan kapas. Simbol padi dan kapas pada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna nilai keadilan sosial atau berbuat adil baik terhadap diri sendiri, kepada sesama, dan lingkungan masyarakat. Ayat Al-Quran atau hadis yang berhubungan dengan nilai sila yang kelima, Quran Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah materi kelas 1 tentang lambang Pancasila dalam burung Garuda. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat fid dunya wal akhirat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like ya. Dadah.